Ketika kepakaran alumni UGM dihapus oleh jari nenek tua. Hari-hari ini perhatian masyarakat Indonesia disibukkan oleh membelotnya Egy Sujana, Ketua Umum TPUA atau Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan Damai Hari Lubis dari kubu oposisi ke kubu Joko Widodo. Orang yang mengkriminalisasi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa Usia Tiasuma atau Dr. Tifa, termasuk Egy Sujana sendiri. Heboh karena Egy Sujana tersangka pencemaran nama baik justru bersimpuh kepada Jokowi, orang yang telah mentersangkakan dirinya sowan ke rumah Jokowi di Solo. Ada keharuan, romantisme, dan juga kepasrahan. Konon Egy minta maaf kepada Jokowi atas ulahnya selama ini. Egy bahkan menyebut Jokowi sebagai orang cerdas dan hebat. Sebuah tontonan yang sungguh kontras dengan apa yang dilakukan Egy Sujana terhadap Joko Widodo selama ini. Peristiwa ini bagai petir meledak di siang bolong. Pada saat Roy Suryo CS berjuang mempertahankan argumen soal ijazah Jokowi yang diyakini 99,9% palsu, Egy malah menyelinap ke rumah Jokowi di Solo. Publik menyebut Egy Sujana sebagai pengkhianat berdarah dingin. Tampaknya pengkhianatan Egy Sujana terhadap aktivis pemburu ijazah Jokowi sudah dirancang sejak lama. Mulanya ketika tim TPUA bertandang ke Jogja dan UGM, Egy Sujana yang memimpin rapat menyusun strategi sebelum berangkat, akan tetapi menghilang saat hari H. Pengkhianatan kedua terjadi sangat mencolok saat Eli dan Neti, pengacara Egy Sujana, memberikan kesaksian norak usai gelar perkara khusus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya, Jakarta. Elida mengaku melihat dan meraba ijazah Jokowi asli, padahal ada larangan. Elida menceritakan pengalamannya lengkap dengan bumbu melankolis yang memuakkan dan pernak-pernik, mulai dari momen menegangkan, emosional hingga jantung berdebar-debar kencang. Tampak sekali testimoni Elida sengaja dibuat-buat biar masyarakat percaya. Tak lupa Elida berkeliling dari podcast yang satu ke podcast yang lain untuk berkampanye berbagi pengalaman tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Sebagian masyarakat Indonesia percaya ijazah Jokowi palsu setelah mendengar pengakuan Elida. Buzzer pun bergerak cepat mengangkat tinggi-tinggi pengakuan Elida, menghujat yang berbeda, dan membenci masyarakat yang masih punya hati nurani dengan sadis. Pokoknya apa yang dikatakan Elida selalu benar. Siapa Elida? Elida adalah seorang pengacara yang muncul karena berseteru dengan artis. Tak lama kemudian berseteru dengan Hotman Paris Hutapea. Kini ia kembali berseteru dengan anggota TPUA lainnya. Berseteru tampaknya menjadi ritual untuk dikenal. Mudah sekali bagi Elida untuk ngomong apa saja, bahkan mengingkari komitmen. Aneh, orang seperti ini malah dipercaya ketimbang orang jujur dan berilmu. Lihat saja Roy Suryo, ahli telematika, multimedia, dan IT. Rismon Sianipar adalah seorang akademisi dan ahli digital forensik yang mendalami bidang keamanan multimedia, pemrosesan sinyal, citra, video digital, kriptografi, komunikasi digital, serta kompresi dan pengkodian data, dengan latar belakang pendidikan S3 di Jepang dan keahlian teknis yang kuat di bidang digital. Lalu ada Dr. Tifa, seorang dokter ahli saraf, ahli nutrisi, dan ahli epidemiologi molekuler, serta dikenal sebagai praktisi makanan kesehatan, penulis buku-buku kesehatan, dan tokoh yang aktif mengomentari isi politik di media sosial. Mereka bertiga menerbitkan buku berjudul Jokowi's White Paper, berisi analisis digital forensik dan telematika yang menjelaskan ijazah serta skripsi Joko Widodo tidak asli. Buku ini diterbitkan bertujuan membersihkan nama baik UGM dan mendokumentasikan isu ijazah Jokowi sejak 2013. Namun tulisan ilmiah ini dianggap hanya asumsi dan bukan karya ilmiah oleh pihak kepolisian, sekaligus menjadi bagian dari pembelaan tim penulis dalam kasus hukum.
Lebih aneh lagi, buku ini seakan tenggelam oleh pengakuan singkat seorang Eli dan Neti tentang ijazah Jokowi. Sungguh akal sehat sebagian rakyat Indonesia hilang entah kemana. Inilah era di mana ilmu pengetahuan habis terlumat oleh tsunami kebodohan, kedunguan, dan kemalasan. Inilah masa di mana kepakaran seseorang dipaksa kalah oleh orang bodoh yang banyak omong, rajin ngoceh, dan tak punya malu. Modal orang-orang seperti ini hanya nekat, berisik, dan mudah marah. Mereka nekat mengucapkan apa saja, tak perlu etika, tak butuh tata krama, dan tak harus dilandasi ilmu. Mereka terus-menerus berisik, mendominasi pemikiran akal sehat. Jika terdesak, mereka sangat reaktif, marah, menebar kebencian, dan membunuh karakter lawan bicara. Apa yang terjadi dalam 11 tahun terakhir sudah diramalkan oleh Tom Nichols dalam buku The Death of Expertise. Tom adalah seorang akademisi dan penulis Amerika Serikat. Buku ini membahas tentang bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap para ahli dan keahlian telah menurun dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini telah menyebabkan fenomena anti-intelektualisme dan populisme yang dapat berbahaya bagi masyarakat. Tom mengingatkan bahwa kelak akan banyak orang bodoh merasa lebih pandai dibandingkan para ahli. Bagaimana bisa dimaklumi hasil riset dan penelitian 3 anak bangsa yang cerdas, jujur, dan bertanggung jawab harus kalah oleh kesaksian seorang nenek tua yang mengaku pernah mengusap-usap ijazah asli Jokowi. Apa yang diingatkan John semua terjadi hari ini. Pilihan kita adalah ikut larut dalam kebodohan atau tetap komitmen menjaga kejujuran dan kewarasan. Sungguh dunia akan terasa makin kelam jika makin banyak orang bodoh yang tidak sadar bahwa dirinya bodoh.